mengatakan bahwa gay dan Islam tidak cocok. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada imam Islamis pertama yang juga queer. Mari kita lihat. Jadi saya Mohsen Hendricks dan saya adalah imam pertama di dunia yang secara terbuka queer. Ketika saya melihat bagaimana Muslim queer berusaha menghadapi dilema antara Islam dan orientasi seksual serta identitas mereka, saya merasa terdorong untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Dan memang itulah yang dia lakukan. Dia menjadi imam queer pertama. Tapi sayangnya untuk pria ini, ceritanya tidak berakhir dengan baik. Karena dia, ya, kamu dengar saya dengan benar. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, imam gay pertama tetap mendobrak batas. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mari kita tinjau kisah tentang apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar mencoba menantang agama besar Islam dan memaksakan ideologi mereka, seperti yang dilakukan pria ini. Saya pikir cara saya bisa membantu adalah dengan menjadi otentik terhadap diri sendiri dan mengungkapkan siapa saya. Saya rasa mungkin saja menjadi queer dan Muslim atau queer dan Kristen. Sayangnya, pria ini akan mengetahui bahwa itu tidaklah demikian. Penyampaian iman atau agama yang diwariskan kepada kita adalah sesuatu yang tidak melibatkan kita. Dan jika Anda benar-benar mempelajari agama, dan saya secara khusus berbicara tentang Islam, Anda akan menemukan bagaimana patriarki sebenarnya telah mempengaruhi penafsiran kitab suci. Jadi, ini adalah proses penting bagi Muslim queer yang ingin tetap setia pada tradisi mereka untuk kembali menelaah penafsiran-penafsiran tersebut dan semacam melakukan penafsiran ulang secara queer. Tidak ada seorang pun yang memonopoli iman. Kecuali bagi para Islamis yang percaya bahwa merekalah yang memilikinya. Karena gagasan untuk melakukan penafsiran secara queer tidak akan diterima dengan baik, seperti yang akan segera diketahui oleh pria ini. Nah, baguslah buat dia. Sebuah upaya yang heroik, sangat heroik untuk mencoba dan berkata, mari kita ubah segalanya. Masalahnya adalah dia berhadapan dengan sebuah gerakan yang benar-benar tidak memiliki minat sama sekali terhadap hal ini. Yang sekali lagi menjadi alasan mengapa kelompok queer, Queers for Palestine, semua itu sangat konyol. Mari kita dengarkan apa sebenarnya yang dipikirkan oleh gerakan ini. Dengan tuduhan yang sama, pembicara ini mendukung hukuman mati bagi kaum homoseksual. Pembicara ini mendukung hukuman mati untuk kejahatan ini atau kejahatan itu, atau bahawa dia homofobik. Mereka menindas perempuan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang dia katakan di sini adalah, kamu tahu, semua tuduhan yang mereka lontarkan kepada kita, bahwa kita percaya pada hukuman mati untuk kaum gay, dan kita menindas perempuan, bla bla bla. Mari kita bicarakan tuduhan-tuduhan itu sebentar. Dan kamu pasti berharap bahwa hal berikutnya yang akan dia katakan adalah, tentu saja itu tidak benar. Itu hanya kaum radikal saja. Itu hal yang sama yang selalu muncul sepanjang waktu. Dan kami selalu mencoba memberitahu mereka, saya selalu mencoba memberitahu mereka bahawa, lihat, bukan pembicara yang kami undang itu yang punya pandangan ekstrim, radikal seperti yang kalian katakan. Ini adalah pandangan umum yang sebenarnya dimiliki setiap Muslim. Setiap Muslim percaya pada hal-hal ini. Hanya karena mereka tidak memberitahumu tentang itu, atau hanya karena mereka tidak tampil di media, bukan berarti mereka tidak mempercayainya. Setiap Muslim percaya. Secara statistik, dalam kelompok pemuda ini, beberapa dari mereka adalah gay. Dan beberapa dari mereka benar-benar panik karena mereka percaya bahwa mereka akan masuk neraka hanya karena memiliki pikiran seperti itu. Dan mereka sangat ketakutan setengah mati. Karena mereka tahu bahwa jika mereka berani melakukan apapun, mereka mungkin akan berakhir seperti imam queer itu. Dalam hal-hal ini, hanya karena mereka tidak memberitahumu tentang hal itu, atau hanya karena mereka tidak muncul di media, bukan berarti mereka tidak mempercayainya. Jadi saya akan bertanya padamu, semua orang di ruangan ini, berapa banyak dari kalian yang Muslim biasa? Kalian bukan ekstremis, bukan radikal, hanya Muslim Sunni biasa. Silahkan angkat tangan. Semua orang, Masya Allah, Subhanallah. Okey, turunkan tangan kalian lagi. Berapa banyak dari kalian yang setuju dengan itu? Hukuman-hukuman yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, baik itu hukuman mati, rajam untuk perzinahan, apapun itu, jika itu berasal dari Allah dan Rasulnya, maka itulah hukuman terbaik yang mungkin ada untuk umat manusia. Dan itulah yang seharusnya kita terapkan di dunia ini. Siapa yang setuju dengan itu?
Allahu Akbar. Apakah kalian semua ekstremis radikal? Subhanallah. Jadi kalian semua mengatakan bahawa kalian adalah Muslim biasa. Kalian semua pergi ke masjid yang berbeza-beza. Benar begitu? Atau apakah kalian dari sekte tertentu seperti sekte Islamnet atau semacamnya? Apakah kalian mengerti betapa pentingnya apa yang sedang terjadi sekarang? Tapi pria ini sendiri yang mengatakannya, bukan saya. Saya tidak mengatakan ini. Pria ini dengan kata-katanya sendiri mengatakan bahwa seluruh gagasan tentang Islam radikal itu omong kosong. Karena para Islamis biasa pun mempercayai hal-hal ini. Itulah yang dia katakan. Dan dia memiliki sekelompok anak muda. Banyak orang di ruangan ini akan berkata, "Yah, kami setuju. Yah, kami setuju." Yang justru membuat semuanya semakin konyol karena justru merekalah orangnya. Mereka yang keluar dan mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Islamis radikal. Dan tentu saja, identitas queer itulah masalah kita. Mereka yang mengatakannya. Namun, ada saja orang-orang bodoh dari luar. Orang-orang bodoh dari luar yang akan kita bahas sebentar lagi. Yang berpikir bahwa mereka bisa membuat perubahan atau bahwa hal ini tidak benar. Apakah kamu seperti itu? Tidak. Maksudnya, apakah kamu seperti itu? Tolong angkat tangan jika kamu suka Islam ekstrim, sekte itu, atau hal-hal seperti itu. Tidak ada. Allahu Akbar. Berapa banyak dari kalian yang hanya pergi ke masjid-masjid biasa atau masjid sunni biasa? Tolong angkat tangan kalian. Saya rasa kalian sudah mengerti maksudnya. Saya rasa kalian paham intinya di sini. Bahwa pria ini pada dasarnya membuktikan apa yang kita semua tahu benar. Tapi dengan kata-katanya sendiri. Sekarang, kita akan kembali ke cerita ini sebentar lagi. Karena ini benar-benar gila. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushmek. Saya Mayraka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, dan sebagainya. Kalau kalian sudah muat. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya satu video. Bukan hanya 2 video. Inilah yang diyakini oleh orang-orang ini. Mereka percaya bahwa identitas queer adalah masalah yang sangat dalam di lubuk hati mereka. Dan mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengubahnya. Hanya para idiot woke ini yang berpikir bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Apakah kamu LGBTQ? Yup. Aku queer, oke? Apa yang akan terjadi padamu jika kamu masuk ke Gaza atau tempat manapun yang disebut Palestina? Aku tidak tahu. Ya, kamu tidak tahu karena kamu memang tidak tahu apa-apa. Karena kamu cukup bodoh untuk benar-benar terjebak dalam gerakan ini dan tidak mendengarkan apa yang sebenarnya dikatakan orang-orang ini kepadamu. Umat Muslim, perhatikan. Kalian tahu penderitaan Palestina? Itu sudah dibajak Nehemia. Kalian tahu kelompok pelangi itu? Sekarang coba lihat. Kalian lihat mereka mengibarkan bendera. Gays for Gaza. Allah menerima kaum gay. Semua ini benar-benar omong kosong. Tidak ada Muslim yang menentang hal ini. Kami tidak mendukung mereka dan tidak akan pernah menerima tindakan mereka. Jadi, bukan hanya dia bilang kami tidak akan pernah mendukung mereka. Kami sama sekali tidak tertarik untuk mendukung mereka. Kami menentang ini. Mereka adalah masalahnya. Mereka adalah masalahnya. Jadi, tidak mengherankan ketika orang ini datang ke sini dan berkata, "Saya seorang imam queer yang ingin membuat agama ini menjadi lebih inklusif untuk queer." Dia akhirnya dibunuh. Pembunuhan dengan gaya eksekusi terhadap seorang imam yang secara terbuka mengaku gay, Musa Hendricks di Afrika Selatan, telah membuat orang-orang di komunitas LGBT merasa takut akan keselamatan mereka. Tetapi juga semakin bertekad untuk terus melanjutkan kampanye mengakhiri marginalisasi di lingkungan agama. Pendeta Tony adalah seorang rohaniwan Kristen yang secara terbuka mengaku gay, mengatakan kepada BBC bahwa Hendricks adalah sosok yang lembut dan selalu membawa cahaya kemanapun dia berada. Kehilangan Musa meninggalkan kekosongan yang sangat besar katanya. Seraya menambahkan bahwa dia tahu pasti ada banyak muslim queer di seluruh dunia yang sangat berduka. Perempuan berusia 57 tahun itu ditembak mati dalam apa yang tampaknya merupakan serangan terencana pada hari Sabtu di kota kecil pesisir tersebut. Laporan awal yang menyebutkan bahwa Hendricks yang berbasis di Cape Town telah pergi ke Joburg untuk memimpin upacara pernikahan pasangan gay telah dibantah sebagai tidak benar. Dia sedang mengunjungi Joburg untuk memimpin pernikahan dua pasangan heteroseksual lintas agama ketika dia secara tragis ditembak dan dibunuh. Demikian disampaikan dalam sebuah pernyataan. Tidak jelas mengapa pasangan tersebut meminta Hendricks untuk memimpin upacara mereka. Namun diduga, dia tetap melampaui batas bahkan di detik-detik terakhir hidupnya. Oke, jadi pria ini menjadikan seluruh tujuan hidupnya untuk mendorong sebuah ideologi yang sangat bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Dan entah bagaimana dia dieksekusi karena hal ini. Dan tetap saja masih ada queer bodoh di barat yang berpikir itu tidak benar, bahwa mereka harus terus mendorong hal ini. Mereka mengeksekusi imam queer itu. Itulah yang mereka lakukan. Dan tidak ada cara lain untuk mengatasinya selain mengatakan, jika kamu masih belum melihat kebenarannya,
Aku harap Tuhan bersamamu dan bukan Allah. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.